Nah, jangan sampai dalam pemilihan job ini kalian salah. Cek tes 1 2 3. Halo, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini Ojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita bakal sedikit sharing lagi seputar dunia kerja di Jepang, kehidupan kerja di Jepang ya, kita curhat-curhat santai ya. Jadi malam hari ini temanya sangat religius sekali ya, nggak tahu kenapa aku pengen jadi seperti bapak-bapak soleh gitu kan ya. Pengen jadi apa, cosplay jadi anak soleh, mudah-mudahan bisa jadi anak soleh beneran gitu. Meskipun sekarang belum soleh ya. belum belum jadi orang bener lah, masih ya bergajul. Dan juga aku membawa microphone legend ini ya, buat teman-teman yang mungkin dulu sering nonton vlog-vlog aku gitu kan, sering nonton aku curhat ngobrol sering pakai microphone ini ya dulu gitu kan. Dan aku mau bawain ini lagi, kangen juga gitu kan ngobrol kayak gini. Oke teman-teman, mungkin di perbincangan kita malam hari ini aku mau sedikit ngebahas tentang job magang di Jepang nih, karena ini banyak banget yang ditanyain sama teman-teman semua nih. Bang Ojek job terbaik tuh yang mana? Di mana job seperti apa gitu kan, Bang tolong dong rekomendasiin job terbaik gitu Aku juga tak tahu. kawan-kawan. Tapi kita bahas sedikit ya. Kita semua tentunya menginginkan job yang sangat bagus gitu kan ya, yang cuannya gede, yang bisa lemburannya tuh kenceng lah gitu. Terus juga yang bosnya tuh baik, pokoknya kayak malaikat. Ya kan, yang tempatnya oke, nyaman gitu. Pasti semua tuh seperti itu, karena aku juga mengharapkan yang seperti itu. Tentu yang kita harapkan kan seperti itu, yang bagus, yang baik gitu. Tapi sayangnya nggak sedikit gitu kan. Berarti kalau nggak sedikit banyak ya. Kebanyakan tuh kita ya dapat nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena apa? Entah kita bekerja dimanapun pasti ada plus minusnya teman-teman. Pasti kita kerja dimanapun nih pasti ada nggak enak gitu kan. Pasti ada nggak enaknya gitu. Oke lah, kita ada nih yang kerjaan cuannya gede gitu kan, lemburan kenceng, tapi nggak nyaman dengan pekerjaan nih. Pekerjaannya keras-keras nih, galak-galak nih. Itu oke lah, pekerjaannya baik-baik nih ya. Cuannya kecil, nggak ada lemburan, ada yang kayak gitu. Jadi yang mana nih yang terbaik gitu kan? Oke, ini pandangan dari aku pribadi dulu. Kalau menurut aku pribadi, sebagai seseorang yang aku siap bertahan di medan apapun, dan aku siap menerima pekerjaan manapun ya, kalau aku ya orang yang siap lah gitu, siap menyesuaikan diri, mau di darat, mau di air, mau di udara gitu kan, aku siap gitu. Karena aku orangnya mau belajar dan mau beradaptasi itu kalau aku. Karena kalau menurut aku yang terbaik itu adalah yang kita kerjakan gitu. Udah itu doang yang kita terima. Jadi kamu ketika kamu mendapatkan job, entah itu job apapun, ya itulah yang terbaik untuk kamu gitu. Itu yang menurut aku, pandangan aku. Tapi kan setiap orang pasti berbeda ya, berbeda pemikiran, berbeda prinsip, ya tentu berbeda juga cara berpikir, mindset dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau menurut aku, cara memilih job terbaik untuk diri kita salah satunya adalah dengan melihat jurusan sekolah kita. Kita sekolah jurusan apa? Kalian misalkan jurusan pertanian, ya udah masuk aja ke pertanian. Kalau misalkan kalian jurusan perhotelan, masuk ke perhotelan. Bang, aku SMA, SMA bisa nggak? SMA juga bisa gitu. Tapi nanti aku bahas setelah ini. Nah, kalau misalkan kalian SMK, ambil sesuai dengan jurusan kalian. Kalian jurusan kelistrikan, elektronika, ya masuklah ke bidang-bidang itu gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena kan kalian setidaknya di sekolah udah pernah belajar, ada gambaran lah ya, pernah belajar tentang ini, tentang ini. Nanti ketika kerja tuh kita bener-bener nggak buta-buta banget gitu, dan mempelajari bahasa Jepang dari bagian bidang kamu tuh kamu gampang gitu. Kalau misalkan kamu beda bidang, itu ketika kita bekerja tuh, satu, kita harus mempelajari lagi bidang baru ya kan, kemudian harus juga mempelajari bahasa Jepangnya di bidang itu. Jadi dua kali tuh ribetnya. Tapi kalau misalkan kita ngambil satu jurusan, kita juga pernah belajar tentang ini, kemudian tinggal kita belajari bahasa Indonesianya aja. Kayak gitu sih. Itu secara garis besar ya. Itu kalau menurut pandangan aku, tapi ini bisa benar bisa salah gitu. Nah, kemudian untuk SMA gitu kan. SMA gimana, Bang? Gitu. SMA tuh rata-rata dia harus ada istilahnya magang dulu di Indonesia. Ini sebenarnya sistem M Japan ya. Kalau M Japan tuh kayak gitu. Kalau M Japan itu harus ada magang dulu di perusahaan di Indonesia ya, sekitar 3 sampai 5 bulan kalau nggak salah gitu. Nanti baru bisa dikirim ke sana gitu. Tapi aku ini bener-bener kurang jelas ya informasi ini, karena teman aku
sebelum ke Jepang itu mereka harus magang dulu kalau dari M Japan gitu. Tapi kalau misalkan dari LPK yang aku ikuti SMA itu nggak bisa, semua harus SMK gitu. Nah, terus sebenarnya untuk pergi ke Jepang ini membutuhkan pengalaman kerja enggak sih? Kan gitu ya. Untuk magang nih gitu. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya proses magang itu jadi pengiriman dari perusahaan Indonesia ke perusahaan Jepang. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kita tuh harus statusnya tuh bekerja di sebuah perusahaan. Nah, barulah nanti si penyalur ini menyalurkan nih dari perusahaan Indonesia ke perusahaan Jepang gitu. Nah, itu sebenarnya secara prosedural di pemerintah Indonesia dan pemerintahan Jepang. Jadi itu sebenarnya proseduralnya tuh seperti itu. Ya karena kan kebanyakan kan kita anak lulus sekolah, tentu kan nggak eh, langsung masuk ke perusahaan juga di Indonesia gitu kan ya. Jadi dimanipulasi lah, dimanipulasi. Jadi misal nih aku nih, jadi statusnya tuh bukan lulus sekolah, baru lulus sekolah, tapi statusnya tuh sedang bekerja di perusahaan si Anu gitu. Aku nggak bisa sebutkan ya. Jadi dimanipulasi aja. Aku bekerja di perusahaan ini, terus nama pimpinannya ini, karyawannya ada sekian, bekerjanya sebagai apa gitu. Itu ada di situ. Itu sebagai mungkin manipulasi ya dari pihak ini, penyalur ini ya, karena ya aku pun nggak tahu ya itu yang terjadi gitu kan. Jadi seperti itu. Dan untuk kita mas sebenarnya nggak harus ada pengalaman gitu. Jadi kita lulus sekolah pun bisa langsung. Jadi kita nggak harus takut, aduh bang aku belum ada pengalaman kerja nih, nggak apa-apa gitu. Nanti juga bakal dibantu oleh pihak LPK, pihak penyalur. Kalau misalkan kalian melalui penyalur ya. Kalau misalkan kalian mau jalurnya mandiri, ngurus-ngurus sendiri, aku kurang tahu. Jadi kalian bisa cari di channel lain. Aku nggak bisa jelasin karena aku nggak tahu sama sekali. Jadi buat teman-teman yang belum punya pengalaman pun bisa gitu. Buat kerja ke Jepang karena aku pun belum pernah kerja sama sekali. Nah, jangan sampai dalam pemilihan job ini kalian salah gitu. Karena gini teman-teman ya, banyak sekali teman-teman yang ngerasa kurang puas lah gitu dengan bekerja di Jepang ini. Kayak teman-teman yang bekerja di Jepang, yang dia kerjanya tuh di bagian di Genba gitu. Jadi Genba tuh kerja kuli bangunan, kerja bikin rumah. Di kontrak itu gaji per bulan kan. Maksudnya tuh gaji sebulan sekian gitu kan, dapat sekian gitu kan, masuk sekian. Nah, kita kan taunya kayak gitu. Kemudian setelah bekerjalah di Jepang, datang ke Jepang, ternyata kerjaannya tuh nggak setiap hari ada, maksudnya tuh nggak setiap bulan ada gitu. Jadi ada kadang-kadang nggak ada orderan perusahaannya tuh. Karena ini perusahaan keluarga, istilahnya perusahaan mikro lah, kecil gitu. Jadi nggak ada orderan buat rumah. Kalau nggak ada orderan buat rumah, kita mau kerja apa? Kerja ngapain kan gitu. Nah, banyaklah yang diliburkan. Pas di kontraknya mah sekian sekian sekian, setiap bulan dapat gaji sekian gitu. Karena kalau di Jepang kan kita ngitungnya sistemnya per jam. Ada yang per jam, ada yang per hari, ada yang per bulan sih. Tapi rata-rata tuh per jam kebanyakan. Jadi kalau kita nggak kerja, ya nggak dibayar. Misalkan nggak ada orderan, kita suruh libur, nggak masuk kerja, nggak dibayar, ya kan? Dibayar kita dapat berarti 1 bulan sedikit lah gitu, nggak banyak. Tuh kayak gitu. Jadi plus minusnya seperti itu teman-teman. Makanya kebanyakan teman-teman yang kabur dari perusahaannya karena bukan cuman nggak betah, tapi karena memang bener-bener gajinya kecil gitu, penghasilannya sedikit. Gimana nggak betah? Kita datang ke Jepang tentu kita harus bayar asrama, kita harus makan juga, kita juga harus kirim uang ke Indonesia kan, dengan ekspektasi ya gaji per bulan udah tertulis di kontrak sekian. Ternyata kan kerjaannya kan nggak tetap gitu, kadang sebulan ada, kadang nanti di bulan apa nggak ada gitu kan. Kalau nggak ada ya kita nggak ada penghasilan kayak gitu. Jadi harus juga tuh ngelihat ke sana. Dan juga jangan cuma ngelihat ke uangnya, jangan juga ngelihat ke gajinya. Kalian juga harus melihat ke fisik dan kemampuan kalian. Kalau misalkan kalian punya fisik yang keker, maksudnya istilahnya fisik yang kuat, yang tahan banting, kalian masuklah ke Genba. Kalian bolehlah masuk ke
pabrik-pabrik pengelasan atau apa gitu kan yang benar-benar membutuhkan fisik. Tapi ya rata-rata di Jepang ya kita harus kuat fisik gitu, nggak boleh lemah, nggak boleh kelemar-kelemar lah gitu. Kita kurus-kurus kita bisa apa ya, selemah-lemahnya kita lah, kita ya harus siap gitu kalau kerja di Jepang, karena kerjanya berat, kotor, monoton gitu. Karena di sini kita kerja bukan untuk main-main gitu guys. Nah kebanyakan kan yang kita pikirkan kan pas masih di Indonesia, apalagi anak-anak yang sekarang masih SMP, SMA gitu kan, yang belum lulus, yang belum tahu dunia kerja itu seperti apa gitu kan, yang masih duduk di bangku sekolah kan ya mungkin mikir wah enak ya bekerja di Jepang gitu kan. Ya enak kalau misalkan kita liatin aja, kita mendengar cerita-cerita gaji sekian terus dapat sekian, bekerja kayak gini-gini gitu kan. Tapi ketika kita mengalaminya itu akan berbeda gitu. Itu sangat berbeda sekali dengan postingan-postingan mungkin keluarga-keluarga teman-teman yang udah di Jepang, itu akan sangat berbeda. Karena yang kita posting yaitu adalah hal yang menyenangkan, saat-saat kita menyenangkan, saat-saat kita have fun gitu. Tapi saat-saat kita menderita, istilah saat-saat kita sakit atau apa gitu, kan jarang orang buat share gitu kan. Ya mungkin aku salah satu orang yang share ya, ketika ada mengalami kesusahan, mengalami gimana gitu, aku kadang suka share gitu kan ya, buat teman-teman juga bisa belajar, bisa tahu gitu kan kehidupan sebenarnya di Jepang tuh seperti apa. Nah itu juga harus jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Kemudian juga ya ada juga yang misalkan kerja di panti jompo tuh, di Kaigo, yang ngurus orang tua. Nah teman-teman, jangan dilihat ngurus orang tua tuh gampang, ngurus orang udah lanjut usia tuh gampang. Justru itu tantangan yang lebih berat. Karena apa? Bahasa Jepang juga harus bagus, karena kita kerja dengan orang, melayani orang. Beda kalau kita kerja di pabrik-pabrik, kita kerja dengan mesin, kita kerja dengan robot. Jadi nggak ngomong gitu. Ya kita cuma gerak-gerak aja, gerakin, kita proses gitu kan. Tapi kalau kita kerja di bidang kaigo, di perawat lansia ya gitu, kakek-kakek, nenek-nenek yang udah lanjut usia, tentu kan kita harus memahami karakter beliau, kita harus melayani beliau, kita harus pinter bahasa, kita harus pinter ngerayu, bujuk gitu kan. Dan kalian tahu sendiri kalau misalkan udah nenek-nenek, kakek-kakek yang udah usianya tahu sendiri udah lanjut lah, itu kan sikapnya kan balik lagi kayak anak kecil, ya kan? Kayak ngurus anak kecil tahu sendiri kan. Kayak istilahnya BAB ya, di situ kita harus ngurusin itunya, popoknya lah. Kayak ngurusin bayi lagi. Kemudian juga harus ngangkat-ngangkat dari tempat tidur ke kursi roda gitu kan. Terus kayak misalkan mungkin bisa sampai bersihin badannya. Kayak gitu teman-teman. Tuh kita harus siap. Gitu. Dengan mentalnya juga. Bahkan aku pernah lihat konten yang di TikTok ya. Ini bukan di Jepang tapi di Taiwan juga ngurus lansia gitu. Ya ini nenek-neneknya tuh dia suka marah-marah mulu gitu. Marah-marah, suka mukul-mukul gitu. Kayak kesel terus gitu kan bawaannya tuh. Ada yang kayak gitu, dan itu kan kita harus siap mental gitu kan. Harus siap mental di sana. Jadi kita juga harus mempertimbangkan tuh segalanya. Oh iya, nanti bekerja tuh kayak gini. Jadi jangan cuman kita pikir tuh cuman tentang gaji aja, tentang uang, tentang itunya aja, jangan. Tapi kita pikirkan kita kerjanya nih, bisa enggak nih gitu kan. Tentu kan kita dapat uang kan ya karena kita kerja. Kalau kita nggak bisa kerja kan ya kita nggak dapat uang gitu. Kita bisa nggak ya kerjanya nanti. Terus kita bisa nggak ya bahasanya nanti. Terus nanti bagaimana mental kita, kesehatan kita, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita gitu kan. Bagaimana menghadapi nanti kita tinggal di sana selama 3 tahun tanpa bisa pulang. Itu tuh harus kita pikirkan, dan harus itu menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua gitu. Jadi jangan cuma melihat ke gaji, langsung gaji gitu kan. Tanpa kalian melihat resiko gitu setelah di sini. Tentu kan kalian untuk pergi ke Jepang pun kan kalian butuh biaya besar. Gak mengeluarkan biaya yang sedikit kan, banyak, butuh waktu banyak untuk belajar, untuk proses dan lain sebagainya, nggak mudah gitu kan. Jadi jangan tanpa persiapan gitu. Jadi harus ada benar-benar persiapan, harus benar-benar mateng, tujuannya jelas, dan juga kesiapannya jelas secara fisik, mental dan lain sebagainya, itu harus jelas tuh. Untuk memilih job kalian nanti di Jepang seperti apa, ketika nanti kalian dapat job, dan kalian harus benar-benar langsung cari tahu tentang job tersebut tuh seperti apa. Apanya yang harus dicari tahu? Kerjanya. Dan ketika kalian sudah memilih itu, udah jangan melihat job-job yang lain dan jangan kalian bandingkan dengan job-job yang lain. Itu doang.
Karena kebanyakan kita ya kalau misalkan udah dibanding-bandingkan ya tahu sendiri kan, manusia tuh gak akan pernah ada puasnya. Pasti akan ada, aduh, enak ya di sana. Waduh, enak ya di sana. Ya kayak gitu. Jadi mendingan ketika kalian sudah mendapatkan job itu, ya itulah job terbaik untuk kamu dan siaplah beradaptasi di sana, berjuang gitu. Bekerjalah dengan baik. Dan insya Allah perlahan tapi pasti kalian menemukan keajaiban-keajaibannya gitu, keindahan-keindahannya. Dan itu pun yang aku alami. Karena aku pribadi pun di 1 bulan sampai 6 bulan awal mungkin aku pun ngerasa kayak menyesal ya berada di pabrik ini. Sebenarnya bukan di pabriknya, lebih ke bagian kerjanya, di line kerjanya gitu. Karena sebenarnya orang-orangnya rata-rata orang Jepangnya baik, orang Indonesianya juga baik. Cuman waktu itu aku belum terlalu dekat sama Moriyamasa karena Moriyamasa kan orang yang tahu sendiri ya, agak kasar gitu kan, orang yang keras, bukan kasar sih ya, keras gitu. Ya kasar juga sih karena dia suka nabok, suka mukul gitu. Tapi jadi aku mendapat tekanan tuh di awal-awal bekerja di Jepang. Tapi aku orangnya siap menerima itu dan siap beradaptasi, dan aku benar-benar berpikir bagaimana sih caranya agar aku nyaman di sini. Bagaimana caranya agar aku bisa tenang bekerja dengan baik, ya akhirnya aku bisa akrab dengan beliau dan akhirnya aku benar-benar nyaman bekerja di sini dan aku benar-benar bersyukur kayak gitu. Jadi nggak bakal kita tiba-tiba mendapatkan kemudahan terus menerus teman-teman, nggak bakal. Karena namanya hidup bakalan seperti istilahnya naik roller coaster lah gitu. Ada naik, ada turun ya, menguji adrenalin kita lah. Kita bakal dihadapkan dengan atasan yang galak, teman-teman rekan kerja yang julid, yang sulit gitu kan ya. Teman-teman kalian juga seapartemen kadang ya gitu kan, nggak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kita harus bisa memahami ke sana gitu. Jadi sifat dari menerima itu harus dimiliki oleh siapapun kalau menurut aku, kalau misalkan kita mau nyaman tinggal dimanapun itu. Ya mungkin begitu saja teman-teman ya, 16 menit kita sudah berbincang-bincang, barangkali ada yang bisa diambil dari video kali ini ya. Itu sekian, pokoknya mah tetap semangat buat teman-teman semua. Kita nanti ketemu lagi di next video, sharing-sharing santai seperti ini ya. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, selamat beristirahat, bye bye.